selama pertemuan setelah TS itu kita pasti akan selalu bersinggungan lagi dengan si Choso ini selama berturut-turut. Jadi kita akan bahas bahwa dari siklus ini sebetulnya apa yang menjadi risiko yang terjadi, dan apa yang bisa kita lakukan. Kita dari komponen-komponen dalam IC Choso ini dilihat apa yang bisa kita hubungkan. Nah, dan juga selama setelah nanti mungkin lebih banyak rekan-rekan sini untuk menjelaskan pendapat-pendapatnya. Tapi nanti kayak gimana skemanya, saya kudu memastikan dulu. Oke. Jadi untuk pertemuan sekarang ini kita akan mempelajari mengenai konsep pengendalian IC Choso dengan Choso IRM. Oke. Overview. Oke, sebelum ke overview nanti saya kalau misalnya mulai disconnect atau suaranya patah-patah langsung confirm aja di chat ya. Satu orang atau 2 orang aja deh. Nah, secara fenomena sama seperti kita pembahasan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kita melihat bahwa sebagian dari perusahaan itu tidak memahami bahwa kehilangan data mereka itu cukup penting dan cukup signifikan kerugiannya. Sehingga sebagian dari mereka tidak melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap data mereka atau aset non-fisik mereka tidak diawasi dengan cukup ketat. Implikasinya bahwa saat kerugian tidak terlalu penting, ya mereka wajar aja kalau misalnya secara tidak langsung pengendaliannya tidak terlalu di-improve. Nah, berikutnya, implikasi pengendalian dari sistem komputerisasi tersentralisasi menjadi basis internet masih awam dipahami. Sekarang ini banyak mayoritas perusahaan menggunakan sistem pengendalian mereka dan sistem operasi mereka menggunakan internet. Masalah utamanya, mereka tidak paham risiko yang terjadi. Ada beberapa aktivitas yang mana kalau misalnya tidak dilakukan pengendalian, risiko atas computer fraud itu akan terjadi. Seperti pertemuan kemarin, kita udah menyinggung mengenai computer fraud itu sendiri. Dari input, data, proses, dan juga si informasi itu sendiri. Nah, mayoritas perusahaan itu tidak paham bahwa pengendalian dan pengamanan aset itu merupakan langkah strategis mereka. Dalam sebuah strategi, mereka mengutamakan bagaimana bisa menghasilkan profit. Tapi untuk menghasilkan sebuah lingkungan pengendalian dan pengamanan aset yang cukup kuat, itu yang tidak mereka lakukan. Karena mereka nggak paham. Dari dasarnya mereka tidak awam daripada pengendalian berbasis internet, hingga bagaimana mengamankan dan mengendalikan aset internet mereka pun, ya itu yang menjadi kelemahan mereka. Sehingga muncul yang namanya pengendalian internal itu sendiri. Muncul framework lainnya, yang mana itu menjadi panduan bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa mengendalikan dan mengamankan aset mereka. Internal control sendiri merupakan bentuk pengendalian untuk usaha perusahaan untuk memberikan sebuah reasonable assurance, sebuah jaminan yang beralasan. Yang beralasan dimaksud adalah kita tidak mungkin bisa memberikan jaminan yang fix 100% tidak akan kecurian aset atau data karena ada biayanya, terbetul biaya, ada dilematisnya. Sehingga reasonable assurance yang dimaksud adalah tujuan-tujuan ini tercapai, minimum tujuan ini tercapai dulu. Dengan ada pengendalian internal, maka tujuan pengamanan aset ini dapat dilakukan. Menyiapkan proses perekaman data secara detail dan akurat dan aman pun bisa dilakukan oleh dia. Membantu dalam persiapan laporan keuangan sesuai kriteria berdasarkan aturan yang berlaku pun bisa dilakukan. Akurasinya, karena dari proses perekamannya itu akurat dan detail dan lengkap, kemudian pelaporannya pun sesuai dengan aturannya atau kriterianya, maka pengendalian internal ini akan meningkatkan akurasi dan kelengkapan laporan dan rekaman tersebut. Nah, sehingga laporan yang bisa dipertanggungjawabkan ini, yang akurat dan lengkap, bisa membuat sebuah keputusan yang tepat sasaran. Akibatnya, maka terjadi yang namanya efisiensi operasi. Jadi kalau misalnya kita lihat pengendalian internal sebetulnya
berpengaruh terhadap efisiensi operasi nggak sih? Sebetulnya iya. Jika dari mulai laporannya pun akurat dan detail dan lengkap, maka pada saat pengambilan keputusan pun ya bisa jadi tepat sasaran, tidak bias. Hingga pada saat ada usaha mengefisiensikan operasi, maka bisa dilakukan. Nah, internal control pun bisa menimbulkan bahwa kita sebagai perusahaan bisa taat terhadap aturan. Dari laporan keuangan pun kita bisa taat dengan adanya pengendalian internal ini. Jadi kalau misalnya kita bayangkan bahwa pengendalian internal itu merupakan usaha si perusahaan untuk mengamankan aset-aset dia, serta secara langsung untuk mengefisiensikan operasi dia. Fungsi dalam pengendalian internal itu terbagi dalam 3 hal, yakni preventive control, detective control, serta corrective control. Preventif, ya berarti pengendalian dengan mengantisipasi risiko dan masalah sebelum terjadi. Maka dilakukan yang namanya identifikasi terlebih dahulu. Misalnya, kita melakukan segregasi pekerjaan pegawai, dan kita mengendalikan akses terhadap aset-aset tersebut, atau terhadap informasi. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses keseluruhan informasi perusahaan. Tapi hanya sebagian saja yang bisa mengakses. Kemudian pekerjaan-pekerjaan pegawai ini pun dipisah-pisahkan. Seperti begini, kita tidak mungkin memberikan 2 pekerjaan yang riskan kepada seseorang. Seperti dia bisa menerima permintaan pembelian dan dia memegang uangnya juga, atau dia bisa menerima permintaan pembelian, dia bisa approve, dan dia yang bisa membuat. Jadi kalau misalnya hal itu dilakukan bersamaan, dia bisa membuat pembelian fiktif. Nah, preventive control itu tujuannya agar peristiwa tersebut kecil kemungkinan terjadi dengan adanya misalnya segregasi pekerjaan atau mengendalikan akses terhadap aset tersebut. Detective control merupakan pengendalian dengan mengungkapkan masalah yang sebetulnya tidak bisa diantisipasi sebelumnya. Sebelumnya kita nggak tahu bahwa ternyata ada kemungkinan fraud yang atau tindakan error yang mana berasal dari bencana alam. Itu salah satu masalah yang tidak bisa diantisipasi. Kecuali kita hanya bisa memprediksi bahwa lokasi kita ini kan gempa, ya berarti kita jangan nyimpan database kita di sini. Tapi kalau misalnya bencana alam lainnya kayak banjir atau misalnya tsunami atau tsunami, itu kita nggak tahu bahwa kita tuh berada yang suatu masalah yang tidak bisa kita antisipasi. Detective control dia berusaha untuk mengendalikan dengan mengungkapkan masalah-masalah yang tidak bisa diantisipasi, masalah-masalah yang miss dari preventive control. Misalnya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Cara terbaiknya adalah kita melakukan pengendalian atau misalnya pengecekan secara terus-menerus. Satu contohnya, yakni rekonsiliasi bank. Kita merekon apa catatan di kita dengan catatan yang di bank. Ada perbedaan apa? Jika ada perbedaan, kenapa? Nah, itu kenapa itu yang bisa jadi pengungkapan bahwa ini ada masalah yang nggak kita ketahui sebelumnya. Nah, lalu kita melakukan pengecekan perhitungan. Itu pun juga salah satu cara pada saat kita ingin melihat adakah perbedaan pencatatan. Kita ngecek tuh perhitungan dia. Nah, berikutnya ada corrective control. Jika preventif, dia mengantisipasi risiko sebelum terjadi. Kalau corrective control dia merupakan sebuah pengendalian di mana dia itu menjawab permasalahan akibat dari pengendalian internal yang gagal. Kayak nih, kita salah masukin entry data. Ya kita harus perbaiki kesalahan tersebut, perbaiki error tersebut. Dengan misalnya kita melakukan adjustment atau kita melakukan backup data. Ketika misalnya kita terjadi pencurian data kita hilang semua. Tapi kita ingat kita melakukan preventive control kita, ya kan, menyimpan data darurat kita buat backupan data. Kita habis itu datanya kita backup kembali, dibuka kembali. Nah itu masuk ke corrective control. Mayoritas perusahaan-perusahaan itu berusaha untuk fokus kepada preventive control. Mereka melakukan identifikasi secara menyeluruh dalam perusahaan mereka, dalam proses bisnis mereka, apa yang mungkin bisa terjadi. Nah, sedangkan detective sama corrective control pun sudah dilakukan sama dia. Cuman porsi utama perusahaan itu yakni preventif, bahwa dia sebisa mungkin tidak terjadi yang namanya kecurangan itu, tidak terjadi yang namanya tindakan fraud itu. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa tindakan fraud itu adalah tindakan yang merugikan orang lain dan menguntungkan kita
kita sebagai si preparatornya. Nah, pengendalian internal mencegah hal itu terjadi. Nah, dalam kategorisasi pengendalian internal, kita bisa bagi menjadi general control, lalu application control. General control, dia memastikan lingkungan pengendalian organisasi itu telah beroperasi, stabil, dan ditata kelola atau di governance. Inti utamanya, kalau general control itu merupakan bagaimana si lingkungan ini, si infrastruktur ini, bisa mensupport pengendalian internal. Bahwa misalnya, kalau kita ingin melakukan memasang sebuah software bisa mendeteksi fraud, dia pasti membutuhkan infrastruktur teknologi. Ya, kita pasang infrastrukturnya. Itu merupakan salah satu bentuk daripada general control. Application control itu merupakan pencegahan, pendeteksian, dan koreksi fraud dan transaction error dalam sebuah aplikasi program. Misalnya, untuk pengendalian aplikasi lebih mengarah kepada akurasi, ketepatan data, proses input, proses penyimpanan dalam sebuah sistem. Jadi kalau application control merupakan pengendalian yang berasal daripada aplikasi itu sendiri, yang berada dalam aplikasi itu sendiri. Misalnya, kalau kita lihat dalam sebuah form, kita mengisi sebuah data, dan program tersebut akan melihat sebelum diinputkan ke dalam database, dia lihat apakah data ini sesuai dengan apa disebutnya, sesuai dengan kolomnya atau tidak. Kalau sesuai, masuk. Kalau enggak, dia akan memberitahu ini ada permasalahan. Misalnya, kamu salah input data, salah format. Nah, itu yang diutamakan dalam application control. Nah, dalam pengendalian internal terdapat 4 level. Yang mana kalau misalnya kita melakukan pengendalian internal secara ketat, pasti kita akan menghadapi dengan yang namanya fleksibilitas pekerjaan. Terkadang hal ini menjadi dilematis. Kita ingin pekerjaan kita fleksibel, adaptif dengan perubahan lingkungan kita. Namun secara satu sisi kita harus mengendalikan perubahan itu. Kita tidak mungkin tidak mungkin terlalu dinamis. Nah, ada 4 level dalam pengendaliannya agar bisa merekonsiliasi konflik ini antara fleksibilitas pekerjaan dan pengendalian. Pertama, kita belief system. Inti utamanya bahwa si perusahaan harus mengkomunikasikan nilai-nilai perusahaan dan visi manajemen untuk menginspirasi pegawai. Misalnya begini, kita harus menciptakan lingkungan di mana tindakan fraud itu tidak merupakan hal yang salah. Nah, nilai kejujuran tersebut itu ditanamkan oleh perusahaan melalui manajemennya pada pegawai. Tujuannya biar apa? Ya, biar mereka tetap bisa berkreasi. Mereka bisa fleksibel sama pekerjaan, tapi tertanam bahwa, apa yang saya lakukan ini kalau misalnya terlalu kreatif ya, akan berbenturan dengan tindakan honesty saya, visi honesty-nya si perusahaan itu sendiri. Bentuk komunikasi seperti apa? Biasanya dilakukan pada saat kita awal masuk, kita memberitahu bahwa seperti ini loh lingkungan kerja seperti di sini. Atau misalnya kita benar-benar menciptakan lingkungan tersebut secara sengaja. Jadi yang memberitahukan visi atau nilai perusahaan itu bukan kita secara personal, melainkan lingkungannya. Dan itulah masuk ke dalam boundary system. Di sini, jika kita komunikasikannya secara langsung verbal, itu belief system, sedangkan boundary, dia benar-benar menciptakan lingkungan pekerjaannya. Sama halnya kita masuk ke control environment. Kita menyiapkan lingkungan agar si pegawai ini memiliki kebiasaan yang lebih etis, yang tidak melakukan tindakan fraud. Dia membuat batasan-batasan. Dia membuat batasan pekerjaan bahwa kamu ini pekerjaannya hanya mencakupi input data aja, bukan untuk approve. Itu batasannya. Tujuannya ya biar dia tidak bisa mengapprove atau memodifikasi keputusan. Berikutnya ada diagnostic control system. Ini merupakan aktivitas mengukur, memantau, dan membandingkan program perusahaan dengan progres terkini. Ini sebetulnya yang sering kita lakukan pada saat kita melakukan LRA atau realisasi anggaran. Kita ngecek anggaran kita terserap nggak sih? Setiap pos anggarannya terserap atau enggak? Jika tidak terserap, permasalahan ada 2. Kita terlalu besar pembiayaannya, atau aktivitas ini tidak dilakukan. Nah, jika aktivitas ini tidak dilakukan, ya berarti ada apa yang terjadi nih sampai nggak dilakukan. Atau misalnya over budget, karena memang terjadi yang namanya tindakan korupsi di sana. Dia menaikkan realisasinya dia. Itu biasanya terjadi jika sistem reimbursement-nya kurang kuat.
Nah, interactive control itu biasanya kalau kita gambarkan, tidak bisa dengan definisi yang digambarkan. Misalnya dalam sebuah meeting, itu inti utamanya adalah agar si pegawai-pegawai kita atau subordinat kita back to the strategi. Dia mengikuti strategi yang sebelumnya. Nah, caranya ya bisa dengan mengajak dia berperan dalam pengambilan keputusan. Kita limpahkan pengambilan keputusannya, atau kita ajarkan bahwa strateginya kan seperti ini. Dan dari pegawai itu sendiri dia memberikan feedback bahwa ternyata Pak, strategi kita ada yang kurang benar. Maka itu disebut interactive control system. Kita kendalikan visi kita tetap sama. Si pegawai itu mendapatkan visi dia, mendapatkan visi perusahaan. Pegawai tersebut memberitahu bahwa eksekusinya seperti apa. Nah, kita sebagai seorang akuntan atau profesi di bidang akuntansi, dalam pengenalan internal itu kita memang harus memahami kapabilitas dan risiko-risiko dalam teknologi informasi. Karena jika kita membahas mengenai risiko, kita tidak mungkin hanya risiko aja. Kita harus membahas faktor lain, yakni faktor teknologi informasi. Di mana jika kita memahami kapabilitas dan risikonya, kita dapat mengembangkan pengendalian internal perusahaan. Memang pengendalian internal itu ada yang CISO, CIRM, COBI, dan sebagainya. Cuma itu hanya panduan. Pada implementasinya, kita harus mengembangkan pengendalian tersebut. Kita mengembangkan si konsep-konsep dan prinsipnya. Oleh karena itu, posisi kita sebagai akuntan dalam pengembangan tersebut bisa dapat merancang dengan mengeliminasi ancaman sistem tersebut. Kita mengkoreksi dampaknya, seperti tadi koreksi error, dan kita merecovery dari dampak tersebut. Atau kita bisa ikut membangun pengendalian dari awal. Kita ikut serta dalam menganalisa risiko-risiko yang akan terjadi. Kita menganalisa solusi apa sih yang bisa dilakukan agar risiko itu tidak terjadi. Kita bisa melakukan dalam dua hal ini. Kita bisa menjadi dalam sistemnya, atau kita ikut merancang pada fase pembangunan dari awal. Nah, SOX atau misalnya Sarbanes-Oxley Act ini hadir ketika terjadi yang namanya peristiwa fraud Enron sama WorldCom. Jadi kalau misalnya saya coba boleh cerita sedikit aja bahwa Enron itu memiliki sistem pengendalian yang bagus. Dia membeli software pengendalian yang bagus. Dia bisa mendeteksi error yang terjadi. Permasalahannya, lingkungan pengendaliannya kurang kuat. Orang-orangnya override prosedur. Eksekutifnya melakukan tindakan fraud dengan sengaja gitu. Walaupun dia telah melakukan implementasi sistem. Nah, hal itu mengakibatkan yang namanya keberangkutan Enron, bahwa seharusnya dia bilang perusahaan saya ini mengalami kerugian, tapi dia membaguskan laporan keuangannya dan mengakibatkan harga sahamnya tetap stabil. Padahal kenyataannya tidak. Akibatnya pada suatu titik ya terjadi yang namanya kebangkrutan Enron itu sendiri. Sebentar. Oke. Dari peristiwa tersebut muncul inisiasi kongres yang terdiri dari asosiasi profesi akuntan, dari mulai IMA, IAI, dari mulai IMA, kemudian ACCA, kemudian Department Akuntan itu berkumpul untuk membentuk sebuah Sarbanes-Oxley Act, di mana dia berfokus bahwa pertama dia harus mencegah financial statement fraud dengan cara ya kita harus membuat laporan finansial ini transparan, semua orang bisa mengakses dan semua orang bisa membaca. Tujuannya selain fraud itu berkurang risiko terjadinya, dia bisa melindungi investor secara tidak langsung. Investor tidak tahu bahwa laporan keuangan ini ternyata tidak diaudit secara penuh atau tidak diaudit secara menyeluruh. Adanya tindakan fraud antara si auditor dengan si perusahaannya. Akibatnya investor salah mengambil keputusan. Sebenarnya Oakley itu fokus kepada bagaimana kita melindungi investor ini agar tidak terjadi yang namanya kebangkrutan seperti Enron. Caranya dia dengan menggunakan pengendalian internal, dan dia harus menghukum eksekutif yang melakukan tindakan fraud, yang mana yang menjadi faktor utamanya dari tindakan fraud di Enron dan WorldCom. Nah,
Dari sini terdapat beberapa poin penting dalam SOX. Jadi dalam buku atau literatur yang saya baca, SOX ini menjadi semacam pembeda atau inovasi yang terdepan kala itu. Kenapa? Karena ada beberapa poin-poin penting ini. Pertama, berdirinya Public Company Accounting Oversight Board yang dipilih oleh Securities and Exchange Commission. Tujuannya, ya dia mengadakan profesi auditor. Sebelumnya auditor dia paling ke komite audit selesai. Tapi kalau misalnya dengan adanya board ini, dia bisa mengendalikan apa tindakan-tindakannya. Nah, lalu muncul aturan baru bagi auditor. Auditor itu wajib melaporkan informasi spesifik kepada komite audit perusahaan. Dia harus memberitahu bahwa informasi yang dia dapatkan, yang ditemuan dia, harus diberikan kepada keseluruhannya kepada komite audit. Nah, dan auditor dilarang keras melakukan jasa non-audit seperti desain information system. Jika dia mendesain information system dan dia melakukan audit terhadap sistem informasi tersebut, ya berarti dia sama kayak ya ngapain saya memperbagus pengendaliannya. Pada akhirnya saya langsung audit lagi. Makanya sudah dua komite audit dua auditor yang berbeda, dua kantor yang berbeda. Aturan baru bagi komite audit adalah anggota komite audit wajib berada di BOD perusahaan, Board of Director perusahaan, dan dia bersifat independen, dan dialah yang in charge untuk meng-hire auditor. Nah, selain itu, anggota komite audit ini wajib ahli di financial reporting. Jadi dia paham aturannya dan dia paham jika ada terjadi kejanggalan. Saat auditor tidak menangkap kejanggalan tersebut, ya sebetulnya si komite audit ini menangkap kejanggalan tersebut. Nah, berdirinya PCAOB ini yang fungsinya untuk mengendalikan profesi auditor, ada aturan baru bagi auditor serta komite audit, itu yang menjadi salah satu yang menjadi apa SOX ini terdepan di kalanya. Nah, selain itu ada aturan baru bagi manajemen, bahwa CEO dan CFO wajib menerbitkan laporan keuangan dan didisclosure secara akurat, di mana telah direview oleh manajemen dan si komitenya. Tujuannya biar apa ya? Laporannya ini emang sesuai atau akurat dengan kenyataannya. CFO itu harus mengetahui kelemahan pengendalian internal dan potensi fraud yang berasal dari penilaian auditor. Jadi saat auditor dia memberikan rekomendasi dan memberitahukan laporan pengendalian internalnya ada yang lemah, CEO dan CFO ini mengetahui kelemahan tersebut. Jika mereka mengetahui, maka dia bisa melakukan tindakan korektif. Dia bisa melakukan preventifnya. Nah, oleh karena itu, aturan baru bagi manajemen ini yang mengakibatkan pengendalian internal itu jauh lebih kuat setelah SOX ini dibandingkan sebelumnya. Jika orang tidak patuh pada SOX ini, ya berarti ya tanggapan daripada masyarakatnya bahwa ya, perusahaan ini ya tidak ingin meningkatkan pengendalian internal mereka ingin mengambil celah gitu. Nah, syarat pengendalian internal baru adalah Section 404 memaksa perusahaan untuk membuat laporan bahwa manajemen dan perusahaan bertanggung jawab dalam menerbitkan dan mengelola sistem pengendalian internal. Ada sebuah resume yang mengatakan ya manajemen menyatakan bahwa sistem pengendalian mereka ini itu telah dilakukan wajib, dan dalam laporan tersebut perusahaan ini wajib memberi penilaian atas pengendalian internal yang mereka lakukan. Mereka harus memberitahu bahwa ada kelemahan-kelemahan mereka, yaitu harus tetap mereka report. Oleh karena itu biasanya untuk melakukan pengendalian internal ini, ya dia meng-hire pihak independen lainnya buat ngecek internal kita ini apakah kuat atau enggak. Ada masalah nggak sih? Tujuannya biar memberikan jaminan atas akurasi laporan yang dikeluarkan. Informasi yang dikeluarkan ada akurasinya. Nah, oke. Sebentar saya izin tanda. Oke, berikutnya yakni IC COSO. Jadi IC COSO sendiri itu atau COSO itu sendiri itu merupakan komite. Dia komite terdiri atas American Accounting Association, ACPA, Institute of Internal Auditor, Institute of Management Accountant, Financial Executive Institute. Mereka berkumpul untuk menciptakan sebuah framework atau kerangka kerja, di mana
kerjanya salah satunya IC Choso. Nah, IC Choso yang mereka kembangkan ini bersifat sebagai kebijakan, aturan, dan regulasi untuk pengendalian aktivitas bisnis. Nah, IC Choso awalnya terbit tahun 1992. Kemudian dia menghadulugi tahun 2013 dengan melihat bahwa tahun 1992 mereka tidak melihat faktor internet, bahwa skala itu belum komersialisasi seperti sekarang. Tidak semua orang belum tentu menggunakan internet. Sekarang semua orang menggunakan internet. Karena itu diperbaharui pada tahun 2013 dengan melihat faktor internet ini. Nah, IC Choso itu terdiri dari 3 dimensi atau 3 wajah. Wajah pertama yang ini komponen pengendaliannya. Terdapat 5. Control environment, assessment, control activity, information and communication, dan monitoring activities. Nah, tujuannya ada di atasnya. Dimana ini fungsinya daripada IC Choso. Pertama, operation, reporting, dan compliance. Operation, ya berarti dia harus mengefisiensikan operasinya. Reporting, ya dia harus memberitahu bahwa laporannya itu sesuai atau misalnya laporannya akurat dengan kenyataannya. Compliance, ya berarti dia sesuai dengan aturannya. Comply. Nah, komponen ini harus diimplementasikan di 4 area IC Choso. Dari entity level, division, operating unit, atau function. Nah, kita akan bahas mengenai komponen-komponennya. Pertama, environment control. Environment control itu merupakan fondasi utama dalam pengendalian internal. Kenapa? Karena pertama, inti utama bisnis berada di orang dan di individu dalam perusahaan. Kalau misalnya individunya sudah niat untuk melakukan tindakan fraud, ya bisa jadi si sistem pengendalian yang kita lakukan di atasnya, monitoring, kemudian kita kontrol activity, ya tidak bisa digunakan. Oleh karena itulah, environment control ini merupakan fondasi utama dalam pengendalian internal. Kedua, integritas, nilai etika, dan kompetensi individu menjadi kunci dari bisnis dan proses pengendalian internal. Bahwa kunci utama daripada environment control itu yakni 3 hal ini. Pertama, individunya itu integritas. Mereka komit untuk tidak melakukan tindakan fraud. Nah, berikutnya ada nilai etika yang dipegang oleh si individu tersebut. Serta kompetensi individu ini untuk melakukan yang namanya pencegahan atas tindakan fraud. Sehingga individu ini dalam lingkungannya bisa menjadi kunci dari bisnis dalam proses pengendalian internal. Nah, terdapat 5 prinsip dalam lingkungan pengendalian. Pertama, yakni commitment to integrity and ethics. Kedua, internal control oversight by the board of director atau BOD dan independent of management. Tidak ada manajemen yang terpisah di mana dia melihat pengendalian internalnya apakah kuat atau enggak. Walaupun tetap kunci utamanya ada di komitmen terhadap integritas dan etika. Etisnya sebuah proses bisnis. Ketiga, struktur reporting line and appropriate responsibility in the pursuit of objective established by management and overseen by the board. Bahwa manajemen dan BOD mereka mengagree atau approve bahwa struktur perusahaannya kan seperti ini. Misalnya desentralisasi atau sentralisasi. Kemudian garis pelaporan seperti apa? Apakah langsung ke direktur kah? Atau melalui supervisor kah? Atau enggak? Dan responsibility-nya yakni perbedaan tanggung jawab, pembagian tanggung jawab ini. Itu yang menjadi prinsip utama dalam environment control. Sehingga perusahaan ini pada saat ingin membuat sebuah lingkungan pengendalian, ya maka harus mengestablishasi dia mengestablish reporting lainnya, tanggung jawabnya, siapa yang akan mendapatkan laporan pertanggungjawaban dan siapa yang memberikan informasi tersebut, serta tanggung jawabnya seperti apa, pembagian tanggung jawabnya, terus di-establish oleh manajemen. Kemudian a commitment to attract, develop, and retain competent individual in alignment with objective. Jadi inti utamanya bahwa dia harus memastikan individu-individu ini sesuai patuh atau misalnya ya align terhadap objektifnya atau tujuan si perusahaan itu sendiri. Ya, berikutnya nih holding individuals
accountable for their internal control, responsibility in the pursuit of objective. Ya, sama halnya dengan integritas itu, bahwa mereka ya harus bertanggung jawab atas pengendalian atau tanggung jawab pengendalian internal mereka. Untuk apa ya? Untuk tujuannya. Internal control tujuan lingkungan pengendaliannya kuat itu untuk melakukan pengendalian. Nah, berikutnya ada risk assessment. Dalam komponen ini, organ wajib melakukan yang namanya identifikasi seluruh risiko yang mungkin terjadi. Kemudian harus menganalisa risiko yang ada, dan dia mengelola risiko yang ada tersebut. Jadi, dalam risk assessment, dia harus mengidentifikasi, analisa dampaknya seperti apa yang akan terjadi jika ini tidak dilakukan, dan dia kelola apa yang bisa kita lakukan agar risiko ini minimum dampaknya kepada kita. Nah, pengelolaan risiko merupakan proses dinamis, di mana manajemen wajib melihat perubahan eksternal dan internal yang mempengaruhi tujuannya. Jadi pada saat risk assessment, ya memang si perusahaan tersebut atau manajemen tersebut harus melihat internal dan eksternal. Dia melakukan pengecekan secara terus-menerus, rutin gitu. Tujuannya biar apa? Risiko itu berkembang. Sebelumnya kita tidak tahu bahwa misalnya kita tidak tahu kalau misalnya kita apa ya? Oh ya, kita tidak tahu sebelumnya kalau kita membuat risiko A, kemudian dia berkembang lagi ternyata lingkungan lainnya. Itu contoh daripada bahwa kita sebagai manajemen harus melihat perubahan eksternal dan internal saat melakukan risk assessment. Nah, terdapat 4 prinsip penilaian risiko. Pertama, specifying objective clearly enough for risks to be identified and assessed. Kemudian, identifying and analyzing risks to determine how they should manage. Berikutnya, considering the potential of fraud. Dan terakhir ada identifying and assess change that could significantly impact the system of internal control. Jadi, mereka harus mengspesifikasi dulu tuh tujuan enough for risk and identified. Jadi, mereka lihat bahwa pertama risikonya apa aja, identifikasi, dan kenapa kita harus melakukan identifikasi tersebut. Tujuannya apa sih? Nah, setelah kita mengetahui tujuan kita apa, kemudian kita mengetahui risikonya kita apa, kita bakal mengetahui apa potensi daripada fraud itu. Risikonya apa sih yang dibawa oleh fraud itu. Ini baru kita lihat apa yang bisa kita lakukan agar si fraud ini bisa kita tata kelola. Jadi bisa kita lihat pada 4 prinsip penilaian ini. Caranya bagaimana? Ya bisa jadi kita melakukan yang namanya pengecekan terhadap keseluruhan operasional secara rutin. Tujuannya biar kita cek ada risiko baru nggak sih pada assessment ini. Kemudian berikutnya control activities. Komponen ini memastikan bahwa eksekusi prosedur dan kebijakan pengendalian berdasarkan identifikasi risiko yang telah efektif dilaksanakan. Setelah kita mengidentifikasi risiko, kita melakukan yang namanya pengendalian berdasarkan risiko tersebut, berdasarkan identifikasi kita tersebut. Tujuannya, ya agar kalau misalnya kita tahu risikonya apa, lalu kita tahu pengendaliannya apa, tapi ternyata tidak dieksekusi dengan benar, ya maka itu berarti ada kemungkinan kesalahan pada saat eksekusinya. Yang ini berada dalam hal ini yang berada dalam control activities. Dan aktivitas pengendalian ini dilaksanakan di seluruh level dalam proses bisnis. Di mana kalau misalnya kita lihat dalam cube-nya, ya seluruh komponen ini, bahkan risk assessment ini mencakup keseluruhan level. IT, division, operation unit, function. Nah, prinsip daripada control activities, yakni pertama itu selecting and developing control that might help mitigate risk to an acceptable level. Jadi ada yang namanya risk appetite. Adanya risiko-risiko yang kita bisa terima bahwa risiko ini jika ini terjadi, kita masih bisa menghandle kerugiannya. Minimal seperti itu. Nah, kemudian kita selecting and developing general control activities over teknologi. Bahwa setelah kita mengetahui risikonya apa, kita mengetahui bentuk pengendaliannya apa. Untuk memastikan bahwa pengendaliannya ini dilakukan dengan tepat dan efisien dan efektif, maka kita menciptakan general control-nya, aktivitas general control, untuk memastikan ya pengendalian itu dilakukan. Kemudian deploying control activities as specified in policy and relevant procedure. Ya harus mengecek bahwa
kita harus melakukan pengendalian atau aktivitas pengendalian yang spesifik terhadap kebijakan dan prosedur yang kita gunakan. Nah, sebentar. Nah, berikutnya yakni information and communication. Komponen ini menjelaskan bahwa sistem komunikasi dan teknologi informasi berusaha untuk menangkap dan membagikan informasi yang dibutuhkan untuk, pertama, eksekusi prosedur dan operasional organisasi. Yang berikutnya yakni tata kelola dan manajemen operasional organisasi. Yang terakhir adalah pengendalian operasional organisasi. Prinsip ada 3. Pertama, obtaining or generating relevant high quality information to support internal control. Jadi pada saat pengendalian internal ini dilakukan, maka kita memerlukan feedback atau informasi untuk mengevaluasi pengendalian internal tersebut. Jika informasinya tidak berkualitas dan tidak relevan, maka pada saat kita mengevaluasi pengendalian internalnya pun akan kurang pas gitu, kurang bagus. Oleh karena itu, prinsip utama daripada information and communication, thus obtaining or generating relevant high quality information to support. Berarti harus informasinya harus berkualitas tinggi untuk mensupport pengendalian internal. Nah, berikutnya internally communicating information including objective and responsibility necessary to support the other component of internal control. Bahwa pada komponen ini dia harus bisa mensupport komponen-komponen lain dalam pengendalian internal. Ya tadi kita mendistribusi informasinya secara akurat atau secara tepat tuh, informasi pada siapa dan dia harus diterima oleh siapa. Nah, berikutnya communicating relevant internal control matter to external and parties. Jadi ada sebagian pengendalian internal yang perlu kita beritahukan pada pihak eksternal. Dan itu yang menjadi permasalahannya. Jika kita ingat sebelumnya, computer fraud itu kenapa meningkat? Ya karena mereka saat mengetahui terjadi tindakan fraud, mereka enggan untuk mengkomunikasikannya. Akibatnya ya perusahaan lain nggak tahu bahwa oh ini ternyata permasalahannya kebijakannya seperti ini, maka pengendalian internalnya harus seperti ini misalnya. Nah ini salah satu fungsi daripada information and communication. Dia harus mengkomunikasikan pengendalian internal mereka yang relevan terhadap si external parties-nya. Jika pihak ketiganya atau pihak eksternalnya itu tidak perlu memerlukan informasi ini, ya buat aplikasi. Nah, dan berikutnya ada komponen paling terakhir dalam IC COSO, teknik monitoring. Komponen terakhir ini ialah pengawasan di mana manajemen perlu, pertama, pengawasan terhadap perubahan dan kondisi di internal dan eksternal organisasi. Sama kita risk assessment. Kita ngelihat risiko apa sih yang terjadi di luar. Nah, kalau monitoring, dia mengawasi keseluruhannya, internal kontrol risikonya, kemudian perubahan-perubahan lainnya tuh apa saja sih yang terjadi. Kemudian dia melakukan modifikasi ketika perubahan itu terjadi. Nah, selain itu, pada komponen ini kita perlu melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pengendalian internal. Nah, jadi dalam fase monitoring ini kita benar-benar melakukan yang namanya evaluasi dan kita melakukan pengawasan ya terhadap keseluruhan pengendalian internal serta lingkungan-lingkungannya. Nah, oleh karena itu dapat 2 prinsip dalam pengawasan monitoring ini. Pertama, selecting, developing, and performing ongoing or separate evaluation of the component of internal control. Jadi dia melihat, mengevaluasi secara keseluruhan atau secara bagian-bagian tertentu atas pengendalian internal ini. Kemudian, evaluating and communicating the efficiency to those responsible to corrective action, including senior management and the board of director, where appropriate. Dia memang harus menyebutkan jika terjadi yang namanya di efisiensi ini perlu yang namanya diberitahukan kepada senior management dan board of director sesuai dengan kebutuhannya. Oke, sebentar saya kudu jawab telepon dulu. Nah, jadi kita telah mengetahui nama IC COSO. IC COSO dia fokus terhadap pengendalian secara menyeluruh. Bahwa kita pada saat mengendalikan sebuah aktivitas kita mengendalikan organisasi kita, proses misi kita, secara menyeluruh kan seperti ini.
pada control environment, risk assessment, kita harus melakukan aktivitas pengendalian, kita harus mengkomunikasikan temuan kita dan pengendalian kita, dan kita harus memonitoring apa yang telah kita lakukan, eksekusinya seperti apa, kita lihat. Nah, lalu muncul yang namanya COSO IRM. COSO IRM, dia fokus terhadap risiko. Jadi dia enterprise risk management. Dia fokus terhadap risikonya. Awal mulanya, COSO, komite ini, bersama PwC itu memulai proyek pengembangan kerangka kerja manajemen risiko untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas IRM. Nah, evaluasi ini, itu atau misalnya kerangka kerja ini, itu dipengaruhi oleh 3 pihak. Pertama BOD, kedua manajemen, 3 personel lain dalam entitas. Nah, ketiga orang ini dia memberitahu bahwa sebelumnya kita hanya fokus kepada pengendalian internal, kita melihat risiko-risiko fraud, kita melihat hanya fraudnya saja. Tapi kita tidak mengidentifikasi strategi-strateginya. Nah, COSO IRM itu hadir agar pembentukan strategi, identifikasi kejadian potensial, dan risiko itu selaras dengan risk appetite entitas. Sebelumnya dia ya udah kita fokus dengan pengendalian internal secara menyeluruh. COSO IRM dia fokus kepada risikonya. Bagaimana kita mengidentifikasi risiko, bagaimana kita bisa mengelola risiko tersebut. Nah, oleh karena itu, orang kalau bisa mempelajari COSO atau IC COSO, dia pasti mempelajari COSO IRM-nya aja. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari COSO IRM, secara tidak langsung kita pasti akan memahami IC COSO. Nah, IRM atau Enterprise Risk Management ini merupakan proses BOD, Board of Director, dan manajemen untuk pertama mengatur strategi. Strategi apa yang harus mereka lakukan dari visi mereka. Lalu dia melakukan identifikasi peristiwa yang berpengaruh terhadap entitas. Adanya peristiwa-peristiwa yang unexpected, peristiwa-peristiwa yang tidak bisa kita duga, kita tidak tahu apakah ini berdampak positif atau berdampak negatif. COSO IRM, dia mengendalikan itu. Adanya peristiwa-peristiwa yang mungkin saja ini berdampak negatif, atau adanya risiko itu merupakan peristiwa-peristiwa yang bisa jadi berdampak negatif atau positif. IRM fokus agar dia bisa menilai dan mengelola risiko tersebut, sehingga dia bisa menyediakan reasonable assurance bahwa perusahaan ini bisa mencapai tujuannya. Dari mana mencapai tujuannya? Dia bisa mengatur strateginya, dia mengidentifikasi dan mengelola peristiwa tidak terduga ini, unexpected ini, sehingga adanya jaminan secara rasional bahwa perusahaan itu bisa mencapai tujuan-tujuannya yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, prinsip-prinsip dasar IRM antara lain yakni pertama, companies are formed to create value for their owner. Bahwa inti utama dari IRM adalah jika perusahaan tidak memberikan nilai lebih kepada si ownernya, ya buat apa perusahaan itu ada pada dasarnya. IRM dia memastikan bahwa perusahaan itu harus menciptakan nilai untuk si ownernya. Nah, berikutnya yakni manajemen must decide how much uncertainty it will accept as it create value. Mereka harus memastikan bahwa ketidakpastian ini seberapa besar yang akan kita terima jika terjadi. Manajemen itu dan BOD itu harus memastikan dan harus memutuskan si uncertainty level ini sampai mana akan kita accept. Berikutnya, uncertainty result in risk, which is the possibility that something negatively affect the company ability to create or perceive value. Jadi dari sini IRM itu fokus terhadap uncertainty result yang menjadi negatif, dampaknya negatif atau menjadi peluang. Misalnya seperti ini, perkembangan teknologi, misalnya tiba-tiba muncul sebuah teknologi blockchain. Kita nggak tahu apakah teknologi blockchain ini sesuai dengan kita atau enggak. Kalau misalnya itu demikian, berarti itu bisa menjadi negatif effect. Kita nggak tahu, tiba-tiba itu ternyata mempengaruhi perusahaan kita, misalnya perusahaan bank. Bank tidak tahu bahwa ternyata blockchain ini menumbuhkan yang namanya fintech. Fintech baru lahir daripada blockchain. Itu menjadi negatif effect dia. Bahwa berarti manajemen risiko dia kurang begitu bagus. Karena dia tidak melihat ketidakmungkinan ini. Tapi bagi perusahaan yang di bidang startup, dia melihat teknologi baru ini
menjadi sesuatu yang bisa jadi peluang atau menjadi peluang untuk secara positifnya, bahwa dia bisa membuat nilai baru atau menciptakan nilai baru yang bisa diterima oleh konsumen dengan adanya uncertainty event ini. Nah, ERM framework can manage uncertainty as well as create and preserve value. Dia bisa, kalau kita melihat perkembangan teknologi ini, lalu kita melakukan antisipasi, maka saat kita pembuatan nilai, kita tidak akan terpengaruh prosesnya. Namun, jika kita ingin menciptakan yang baru, seperti tadi, kita melihat ini sebagai peluang, it will create a value, or new value. Nah, Choshu ERM framework itu terdiri dari lebih banyak komponen dibandingkan sebelumnya. Dan komponen-komponennya, kalau misalnya rekan-rekan lihat, itu lebih banyak penambahan di listnya. Bahwa dia pertama harus menentukan tujuannya dulu. Lalu dia mengidentifikasi seluruh peristiwa, baik itu yang unexpected maupun expected. Lalu dia menilai risiko-risikonya. Dampaknya seperti apa sih? Lalu dia respon. Baru masuk ke control activity, aktivitas pengendaliannya. Nah, dari sini Choshu ERM itu secara sasarannya lebih banyak daripada sebelumnya. Sekarang pertama jadi yang namanya strategik. Bahwa Choshu ERM fokus kepada visi kedepannya. Visi kedepannya strateginya seperti apa? Operasional, pelaporan, dan pemenuhan. Nah, sasaran perusahaan dalam Choshu ERM itu terbagi jadi 4. Kalau strategis, sasaran ini mendukung dan sesuai dengan visi misi perusahaan sejak jauh ke depan. Bahwa dengan implementasi Choshu ERM, maka misi perusahaan ini dan visi perusahaan ini bisa tercapai secara strategisnya. Kedua, operasi. Dengan adanya Choshu ERM, dia bisa mengefektifkan serta mengefisiensikan penggunaan sumber daya perusahaan. Misalnya, kita tahu kalau misalnya tindakan fraud ini dapat mengambil aset yang sebetulnya bukan hak dia. Pengambilan aset tersebut akan mengakibatkan penggunaan sumber dayanya terlihat tidak efektif, dan memang tidak efektif sebetulnya, dan tidak efisien. Akibatnya sumber daya yang seharusnya bisa digunakan atau diserap untuk misalnya operasional mereka, ternyata dipakai orang lain. Dengan ada Choshu ERM, dia bisa memastikan bahwa penggunaan sumber daya ini tepat sasaran. Berikutnya ini pelaporan. Yakni terdapat akurasi dan keandalan dari proses dan output pelaporan tersebut. Bahwa inputnya itu sudah sesuai atau akurat dengan kenyataannya, sehingga output pelaporan pun akan sesuai dengan kenyataannya, sehingga dapat diandalkan. Jika misalnya input prosesnya tidak akurat, maka outputnya pun tidak akurat. Jika outputnya tidak akurat, maka apa yang bisa kita andalkan daripada sistem tersebut? Apa yang bisa kita andalkan pada informasi tersebut? Oleh karena itu, yaitu daripada sasaran perusahaan sebagai pelaporan. Adanya akurasi dan keandalan dapat dipercaya. Berikutnya pemenuhan atau yang namanya compliance. Bahwa proses serta out serta laporannya sesuai dengan hukum dan regulasi. Choshu ERM memastikan hal tersebut. Bahwa ya mereka mematuhi aturan ini sehingga laporan yang mereka ciptakan bisa sesuai dengan kenyataannya. Dan karena sesuai kenyataannya, maka aturannya pun mereka pasti dipatuhi. Itu pemenuhan. Nah, selain itu, dalam Choshu ERM ini prinsip dasarnya bahwa semua bagian di dalam perusahaan ini memiliki tanggung jawab terhadap ERM. Jadi tidak hanya BOD saja, tidak hanya supervisor saja, tapi keseluruhan bagian BOD, kemudian direktur, BOD juga sebetulnya, pemilik perusahaan, kemudian manajemen, supervisor, bahkan sampai ke level paling rendah. Sehingga karena itulah ERM itu mencakup hampir keseluruhan daripada entitas yang ada, sama seperti IC Choshu. Adapun pembagian peran-peran dalam unit kerja tersebut. BOD, dia bertanggung jawab dalam pemantauan penerapan manajemen risiko dan appetite entitas. Dia memantau bahwa penerapan manajemen risikonya seperti apa. Dan dia menentukan seberapa besar sih risiko ini akan kita accept, akan kita terima. Itu ada di ranah BOD. Nah, Chief Executive Officer atau CEO, dia bertanggung jawab memastikan bahwa eksekusi ERM ini efektif. Bahwa mereka itu tidak sia-sia membuat sebuah prosedur sesuai dengan ERM. Dan secara eksekusinya dia benar.
Manajer, dia bertanggung jawab dalam penerapan prinsip IRM. Dia memastikan pemenuhan IRM ini sesuai dengan risk appetite. Dan dia maksudnya pemenuhan IRM dan risk appetite adalah gini. Ada levelnya tertentu. Dari risk appetite itu berarti kalau misalnya levelnya adalah kita menerima namanya kehilangan aset sampai 3.000. Nah, manajemen atau manajer dia memastikan bahwa kita kalau kehilangan aset paling banter 3.000, nggak mungkin lebih. Nah, itu menjadi tanggung jawabnya atau areal tanggung jawabnya manajer. Serta manajer itu bertanggung jawab untuk mengelola resiko di areal dia. Karena IRM itu terbagi-bagi ke dalam subunit sama divisi, dan dalam divisi itu terdapat beragam. Maka ya manajer itu bertanggung jawab bahwa risiko dalam areal dia dan divisi dia itu bisa terhandle. Nah, di bawahnya baru risk officer, financial officer, internal auditor, petugas operasional. Dia tuh berperan langsung dalam suatu sistem untuk mendukung penerapannya. Kalau sebelumnya bertanggung jawab untuk memastikan, kalau level bawahnya dia mendukung agar diterapkan si manajemen risiko tersebut. Nah, COSO IRM ini tadi ada terdapat 8 komponen di mana berbeda dengan IC COSO. Kemudian perbedaan utama berada dalam fokus COSO IRM terhadap pengolahan dan identifikasi risiko. Dari mulai objective setting hingga risk response. Ini merupakan bentuk daripada keseriusan COSO IRM untuk fokus terhadap risikonya. Dan kita bagi dalam beberapa komponen. Internal environment dan COSO IRM merupakan budaya atau lingkungan perusahaan di mana organisasi menetapkan strategi, tujuan, aktivitas bisnis terstruktur, dan governance atau tata kelola pengendalian risiko. Jadi sama halnya dengan control environment. Cuman dia melihat bahwa tidak hanya visi misinya saja, tapi dia harus melihat risiko-risiko sampai ke level serendah itu. Pertama, di budaya lingkungannya harus kita buat budaya kerja itu merupakan hal yang sulit. Kalau misalnya rekan-rekan tahu bahwa jika kita membuat sebuah prosedur buat batasan-batasan, ya kita hanya membuat batasan aja. Tapi yang benar adalah kita memastikan bahwa batasan itu dilakukan. Dengan cara apa? Ya kita melakukan observasi terus-menerus. Kita melakukan evaluasi terus-menerus. Agar selingkungannya ini sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam lingkungan pengendalian. Nah, tadi yang kita bahas mengenai sebentar, Nah, internal environment COSO IRM itu terdiri dari manajemen filosofi, operating style and risk appetite, commitment to integrity, ethical value, and competence, internal control oversight by the board of director (BOD), organizational structure, method of assigning authority and responsibility, human resource standard that attract, develop, and retain competent individual. Nah, dari sini sebetulnya terlihat bahwa inti utamanya adalah manusianya ini kompeten dan terintegritas itu. Bahwa mereka memegang filosofi manajemen. Bahwa kita tuh harus menggunakan honesty ya. Itu yang diterapkan dalam internal environment. Harus komit pada integritasnya atau nilai etikanya. Dan internal control ini yang di dalam komponen internal environment harus diketahui oleh BOD. Nah, berikutnya yakni objective setting. Dalam objective setting ini, komponen ini menjelaskan bahwa manajemen menentukan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jika sebelumnya kita menciptakan lingkungannya, di sini kita menciptakan apa yang ingin dituju dari lingkungan ini. Dari mana? Visi misinya. Visi misi perusahaan di level teratas dikomposisi ke beberapa subunit. Nah, strategic objective is the high level goal that align with the company mission, supporting it and share shareholder value. Bahwa ini merupakan tujuan tertinggi. Strategi itu ada yang paling utama. Habis itu baru strategi ini dipecah-pecah menjadi sub-subnya yang bisa diterima oleh divisi yang membacanya. Kita nggak mungkin memaksakan strategi kita. Misalnya kita ingin differentiation. Langsung kita bilang tuh bagian clerical, saya pengen diferensiasi produk. Mereka akan bertanya, harus seperti apa Pak? Apa yang harus kita capai? Nah, itulah masuknya kita. Kita harus mendefinisikan
harus kita dekomposisi. Berikutnya operation objective. Deal on effectiveness and efficiency of company operation and determine how to allocate resources. Bahwa itu utama operation objective. Bagaimana sumber daya ini bisa dialokasikan secara efisien dan efektif. Bahwa mereka itu memang fokus terhadap operasional perusahaan. Kita menggunakan sumber daya agar perusahaan bisa berjalan, bukan untuk digunakan hal yang lain. Atau misalnya dihamburkan. Nah, berikutnya ini reporting objective. Help to ensure the accuracy, completeness, and reliability of company report. Improve decision making, and monitor company activities and performance. Ya, ini memastikan bahwa laporan daripada perusahaan itu akurat, lengkap, dan dapat diandalkan. Tujuannya, saat laporan tersebut mencapai 3 sifat ini, pengambilan keputusan pun akan jauh lebih berkembang. Dan pengawasan perusahaan atas aktivitas dan performa itu bisa dilakukan. Berikutnya ini compliance objective. Help the company to comply with all applicable law and regulation. Dia membantu perusahaan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, objective setting ini dia memastikan bahwa dia ingin comply. Maka apa saja harus kita sebutkan. Misalnya, misalnya dalam perusahaan lingkungan aja, dia itu harus sesuai dengan KLKHI. Komite Lingkungan Hidup. Aturan terberlaku dia harus mengikuti. Jika dia melakukan limbah, dia harus memastikan bahwa limbahnya itu bukan limbah B3 atau limbah yang berbahaya. Nah, itu berada dalam compliance objektif. Hal ini bisa terjadi jika pengendalian internal di level terbawahnya terjadi. Bisa saja di level terbawahnya itu dia bilangnya, saya udah treatment sebelumnya kok, tapi nyatanya tidak. Akibatnya ya, pengendalian internal pun gagal. Risiko eksternal, yakni risiko lingkungan, dan risiko perusahaan itu sendiri. Perusahaan itu sendiri bisa jadi dia kehilangan apa yang disebut dengan kepercayaan si masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Nah, oke. Berikutnya event identification. Nah, event atau peristiwa didefinisikan oleh Choso sebagai insiden or occurrence emanating from internal or external source that affect implementation of strategy or achievement of objective. Jadi di sini dikatakan insiden or occurrence. Insiden atau misalnya peristiwa yang tidak terduga atau peristiwa yang nggak mungkin kita duga tiba-tiba atau peristiwa yang kita duga atau tidak terduga, di mana ini yang menjadi sesuatu yang kita identifikasi karena si peristiwa itu merepresentasikan ketidakpastian. Kita tidak tahu apakah ini berdampak positif atau negatif. Sesuai IRM, dia memfasilitasi tersebut. Dia memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan mempengaruhi banyak kepada kita. Kalau mempengaruhi, apa yang harus kita lakukan? Itu berada dalam di step berikutnya. Tapi event identification, dia mengidentifikasi seluruh peristiwa tersebut. Jika tidak ada identifikasi, maka tidak ada yang perlu tidak perlu yang direspon. Masalahnya tidak mungkin tidak ada event atau peristiwa. Sehingga manajemen perlu mengantisipasi seluruh peristiwa yang mungkin terjadi, baik berdampak negatif maupun positif. Berikutnya yakni risk assessment and risk response. Manajemen perlu mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang akan dihadapi perusahaan. Risikonya tersendiri terbagi menjadi 2, inherent, residual. Inherent, dia merupakan risiko yang terjadi ketika pengendalian internal tidak dilakukan. Misalnya seperti ini. Kita tidak mensegregasi pekerjaan pegawai. Berarti kalau misalnya tiba-tiba kehilangan uang atau misalnya tiba-tiba ada bon palsu, wajar. Itulah merupakan inherent risk. Residual risk, sebaliknya, dia merupakan risiko yang masih tetap terjadi walaupun perusahaan telah mengimplementasi pengendalian internal. Dan biasanya perusahaan itu berusaha untuk mengakses residual risk ini. Apa sih risiko yang sebetulnya miss daripada pengendalian kita? Nah, oleh karena itu manajemen merespon risiko tersebut dalam 4 cara. Mereduksi, dia menerima, membagikan, atau menghindari.
Reduksi berarti dia mereduksi kemungkinan risiko itu terjadi. Dengan cara apa? Pengendalian internal yang efektif. Bukan hanya implementasi pengendalian internal saja, tapi dia memastikan bahwa pengendalian internal ini berlangsung secara efektif. Yang kedua, accept. Ada juga risiko yang kalau kita kendalikan jauh banyak effortnya dibandingkan dampak daripada risiko tersebut. Maka ada yang namanya penerimaan besaran risiko, dampaknya akibat berdasarkan risk appetite. Batasan mana? Dan ini yang dikalkulasikan oleh BOD. Caranya gimana, Pak? Ya, saya sampai saat ini satu pakem pasti. Bagaimana cara menilai risiko dan dampaknya yang bisa diterima. Karena setiap perusahaan berbeda-beda. Oke, berikutnya share. Yakni dia mentransfer atau distribusi risiko ke pihak lain. Misalnya, membeli asuransi atau aktivitas outsourcing. Nah, di sini kan disebut bahwa, misalnya seperti ini, kita jika membeli asuransi, kita mendistribusikan risiko kita. Kita tahu misalnya, misalnya nih, amit-amit, kita ini mungkin saja mengalami yang namanya kena penyakit. Kita tahu kita bakal kena penyakit dan kita tahu dampaknya apa kepada kita. Caranya agar kita bisa respon terhadap risiko tersebut, kita mendistribusikannya risiko kita. Risiko kita harus membayar biaya kesehatan kita ke pihak asuransi, BPJS atau misalnya asuransi AIA seperti itu, atau aktivitas outsourcing. Kita tahu adanya risiko seperti bisa jadi kita nggak mungkin menyelesaikan pekerjaan kita. Kita outsourcingkan aja ke orang lain. Kita melimpahkan risiko kemungkinan tidak berhasilnya tidak selesainya pekerjaan ke orang lain. Jika dilakukan dengan outsourcing, kita bisa memaksa bahwa kamu selesaikan pekerjaannya. Kalau avoid, dia menghindari risiko dengan tidak melaksanakan aktivitas tersebut. Aktivitas yang risikonya tinggi. Misalnya gini, kita punya satu divisi yang dia itu selalu mengalami kerugian. Walaupun padahal dia itu merupakan bagian ke profit unit. Jika hal itu terjadi dan dipaksakan, maka loss-nya kan berdampak terhadap kebangkrutan perusahaan. Caranya, respon terhadap risiko tersebut, akhirnya menjual divisi yang ada. Tidak mungkin di-maintain. Itu merupakan salah satu cara daripada avoid. Kita menghindari risiko kerugian, kebangkrutan dari divisi yang ada dengan cara menjualnya. Kecuali kita, kalau misalnya kita lihat, pabrik kita kemungkinan bisa kebakaran, kita bisa aja sih memastikan dengan kita meningkatkan HSE kita, tapi bisa juga dengan ya udah kita asuransikan aja. Kalau misalnya terjadi kebakaran, kerugian itu bisa support oleh pihak lain. Nah, dalam CISO JRM ada yang namanya tahapannya. Pertama, kita harus mengidentifikasi peristiwa-peristiwanya, ancaman-ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan, baik dari luar maupun di dalam. Lalu kita cek kemungkinan peristiwa itu terjadi. Lalu gimana caranya peristiwa itu terjadi? Ya kita harus assess sendiri biasanya. Lalu kita estimate the impact of potential loss from its threat. Gimana caranya? Likelihood atau kemungkinan probabilitas itu terjadi dikalikan dengan besaran jika hal itu terjadi. Ya kita hitung itu kemungkinan kerugian kita. Lalu kita identifikasi pengendalian apa aja, opsi-opsinya yang bisa kita lakukan terhadap ancaman tersebut. Bisa aja kita melakukan pengendalian A, B, C, D, E, F, G. Pengendalian itu harus kita lihat berapa biaya yang harus kita keluarkan. Dan kita lihat benefitnya apa. Benefitnya dari mana, Pak? Ya lihat aja ada potensial loss yang bisa kita reduksi. Bisa kita lihat di mana potensial loss ini apakah menghilang sepenuhnya atau tereduksi sebagian. Dari situ baru mulai ke decision-nya. Ketupat ini. Apakah bisa kita terima atau tidak? Nah, ini yang masuk ke average assessment-nya. Jika misalnya kita telah melakukan pengendalian internal dan kita ternyata ini masih bisa accepted gitu dalam sistem kita, maka kita implement aja.
Setelah itu baru kita bagi ke atas. Apalagi resiko atau event berikutnya. Jika misal tidak ada, kalau misalnya cost-nya terlalu besar dibanding benefitnya, kita bisa avoid atau share. Or, ya, terima aja gitu sebetulnya. Saya prediksi, tapi kebanyakan orang dia akan melakukan yang namanya share the risk-nya. The sharing-nya. Oke. Berikutnya yakni COSO ERM, control activities. Sama kayak sebelumnya, bahwa control activities are policies, procedure, and rules that provide the reasonable assurance that control objective are met and risk response are carried out. Seperti fungsinya dari pengendalian. Di sini kan kita lihat dari dua suku kata, control and activities. Activities merupakan aktivitas atau misalnya apa yang kita lakukan. Kontrol adalah pengendaliannya. Berarti aktivitas atau apa yang kita lakukan agar pengendalian ini kita bisa terjadi. Oleh karena itu, kenapa di akhir definisinya ini kontrol objektif are met, bahwa tujuan dari pengendaliannya dicapai, sehingga respon terhadap risiko ini dapat dilakukan. Oleh karena itu, manajemen perlu memastikan bahwa pertama, pengendalian yang dipilih telah dikembangkan untuk mereduksi risiko hingga ke level dapat diterima. Dicapai tadi. Berikutnya, general control dipilih dan dikembangkan sejalan dengan teknologi yang digunakan. Berarti kita harus melakukan yang namanya pengembangan pada teknologi tersebut, si general controlnya. Serta aktivitas pengendalian diimplementasi dan dapat sejalan dengan kebijakan perusahaan dan prosedur. Bisa saja kita memastikan bahwa kita melakukan yang namanya pengecekan atau cek rutin selama 2 minggu sekali. Atau kenyataannya, perusahaan itu memastikan bahwa kalau misalnya melakukan pengecekan 3 bulan, 4 bulan pun cukup. Jadi nggak perlu kalau misalnya 2 minggu sekali berarti tidak lagi relevan dengan cost dan benefitnya. Sehingga COSO ERM contract activity prosedur-prosedurnya dibagi dalam beberapa kategori. Pertama, autorisasi transaksi dan aktivitas. Yang kedua, pembagian penugasan atau segregation of duty. Yang ketiga, ada pengembangan project dan kontrol pengendalian. Keempat, change management control. Kelima, perancangan dan penggunaan dokumen. Yang keenam, pengamanan aset dan data, serta pemeriksaan independen. Control activity di autorisasi. Nah, autorisasi transaksi dan aktivitas. Autorisasi ini diciptakan dikarenakan manajemen tahu bahwa mereka memiliki sumber daya dan waktu yang terbatas. Mereka nggak mungkin bisa melakukan pengawasan keseluruhan aktivitas. Mereka harus ngecek dulu, baru mereka approve. Autorisasi itu menjawab permasalahan tersebut. Jadi mereka tinggal tanda tangan aja, kalau misalnya udah langsung diterapkan. Nah, salah satu perkembangan terkini adalah ada yang disebut digital signature, di mana dapat diterapkan untuk memaksimalkan keamanan terhadap data dan dokumen. Jika tanda tangan manual, kita bisa yang namanya tanda tangan dipalsukan, kayak tipsen. Itu merupakan risiko daripada perkuliahan. Jika kita digital signature, bisa aja kita bisa kalau saya ngambil contoh apa ya berarti. Kalau misalnya kita tanda tangannya secara online, jadi hanya dikasih jangka waktu ya, berarti kita tidak mungkin yang melakukan tindakan kecurangan dari situ. Nah, autorisasi terbagi menjadi 2. Pertama, specific authorization. Berarti autorisasi ini bisa kita lakukan ketika telah melakukan yang namanya manajemen review dan telah di-approve oleh seorang manajemen. Sedangkan general authorization dia merupakan autorisasi pegawai untuk transaksi yang rutin, transaksi yang sudah ada nilainya, transaksi yang sebetulnya nilainya mah kalau di bawah kita pembelian barang, ya di bawah 1 juta, udah langsung bisa di-reimburse deh, asal sesuai dengan prosedur dia. Biasanya kalau general authorization di baliknya ada prosedur-prosedur tambahan yang otomatis seperti begini. Kita harus mengirimkan bond beserta lengkap lainnya. Jika dokumen tersebut lengkap dan bond tersebut sesuai dengan syaratnya, misalnya di bawah 1 juta, langsung approve. Saat itu juga. Tujuannya buat apa? Ya biar si manajemen ini memiliki waktu lebih untuk memikirkan strategi dibandingkan memikirkan pengawasan keseluruhan aktivitas. Karena capek itu. Berikutnya yakni segregation of accounting duty atau misalnya pembagian penugasan di level accounting duty-nya atau tugas-tugas seorang akuntan. Di mana authorization, recording,
sama custody itu perlu dipisahkan. Nggak boleh dipegang oleh satu orang. Orang yang autorisasi dan dia bisa melakukan perekaman, maka bisa jadi dia tidak meng-approve, tapi dia rekam. Atau dia meng-approve sesuatu yang dia approve, tapi dia tidak rekam. Itu pun sebaliknya. Atau custody dia mengautorisasi sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi, lalu dia bayar sendiri buat dirinya sendiri. Bisa terjadi tindakan kecurangan di sana. Authorization, yakni approval transaksi dan keputusan. Recording, dia menyiapkan dokumen sumber, source dokumen yang awal pertemuan kita bahas, lalu memasukkan data ke dalam sistem komputer dan maintaining journal. Custody, ya itu yang handling case tersebut, peralatan, inventory atau aset tetap. Jika recording mau custody oleh satu orang, ya bisa jadi seperti ini. Kita dalam catatannya uangnya telah berkurang, atau misalnya uangnya masih ada, tapi di case-nya udah habis tuh, udah kita ambilin. Itu bisa terjadi. Nah, berikutnya yakni pengembangan project dan kontrol pengendalian. Metodologi dalam tata kelola pengembangan, implementasi, dan maintenance sebuah sistem informasi adalah hal yang penting ditekankan dalam CCRM. Jadi kalau misalnya kita mengembangkan sebuah project, harus ada batasan-batasan yang jelas. Kalau kita kelola pengembangannya seperti apa. Maintenance-nya harus kita kelola juga. Jangan sampai pada saat kita maintenance atau implementasi tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati sebelumnya. Pengendalian ini dilakukan agar sistem informasi masih relevan dan sistem pengendalian pun terjaga. Jadi setelah kita mengembangkan sistem pengendalian tersebut, sistem atau implementasi atau maintenance yang ada, kita melakukan updatean terhadap teknologinya. Teknologi apa sih sebetulnya yang terkini yang bisa mengurangi tingkat risiko fraud? Kita lakukan. Dengan cara apa? Ada beberapa bentuk pengendalian. Pertama, strategic master plan. Kedua, project development plan. Yang ketiga, data processing schedule. Nah, bisa antisipasi dia. Berarti, tapi ketiga inti utamanya ini adalah kalau strategic master plan, dia ini fokus bahwa rencana-rencana yang dia tetapkan atau misalnya rencana pengembangan itu telah tersimpan dalam satu rancangan besar, rancangan strategis. Jadi rancangan strategis itu biasanya dimuat di awal tahun. Kita lihat dari tahun sebelumnya atau periode sebelumnya apa yang terjadi, lihat potensi berdasarkan daripada sisi akademisi apa yang mungkin bisa terjadi, dan dari situ baru mengembangkan apa yang harus kita lakukan. Dan dari situ baru muncul ke project development plan dan data processing schedule. Itu merupakan turunan pada strategic master plan itu sendiri. Nah, berikutnya yakni change management control. Pada saat kita melakukan perubahan dan perkembangan pengendalian internal, organisasi itu kerap melakukan yang namanya modifikasi sistem. Tapi jika modifikasi sistemnya ini tidak diatur, maka ada kemungkinan terjadi yang namanya error dan fraud. Nah, control activity perlu memastikan bahwa modifikasi yang dilakukan pada level sebelumnya, yakni pengembangan project dan kontrol pengembangan project ini bebas error dan fraud. Jadi tidak mungkin salah input dan tidak mungkin memberi peluang agar terjadi fraud. Nah, change management control ini berfokus pada ini, bahwa dia memastikan walaupun mereka masih bisa adapt dengan perubahan praktik bisnis, tapi dia masih aman, tidak ada tindakan fraudnya. Nah, berikutnya ini perancangan dan penggunaan dokumen. Akurasi dan kelengkapan proses perekaman data transaksi yang relevan tergantung dari rancangan dan penggunaan jenis dokumen. Komponen dokumen yang dimaksud itu adalah seperti ini. Saat kita membuat sebuah dokumen, di mana itu menjadi salah satu bentuk daripada pengendalian aktivitas, kita harus memastikan bahwa form yang kita buat harus sederhana. Jika misalnya visualnya, tidak visual maksudnya, kita tidak membuat sebuah yang namanya redundant data itu. Atau misalnya, misalnya kita perlu hanya menginputkan nomor serinya aja. Kita nggak perlu menginputkan nomor seri yang lainnya atau nomor dokumen lainnya, enggak. Dengan ada nomor seri, dia bisa merepresentasikan keseluruhan dokumen. Itu satu bentuk daripada kesederhanaan form. Dan form itu wajib dilakukan verifikasi dan review oleh pihak atasannya. Tujuannya biar apa? Ya agar dokumennya saat di-input tidak salah.
saat mereka di-input bisa jadi salah karena sengaja atau salah tidak sengaja. Tapi yang pasti adalah data yang dimasukkan sesuai dengan formnya. Berikutnya yakni pengamanan aset dan data. Untuk memastikan pengendalian berbasis komputer dapat dilakukan pengamanan aset. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, create and enforce appropriate policy and procedure. Yang kedua, maintaining accurate record of all asset with reconcile work. Yang ketiga, restrict access to asset. Serta keempat, protect record and document. Jadi, jika kita melakukan pengamanan aset, kita harus memastikan, pertama, kita harus memiliki prosedur dan jelas. Kebijakan yang jelas. Kebijakan ini bisa berisi apa aja, Pak? Pertama, bisa jadi dia berisi tentang siapa saja yang bisa mengakses aset tersebut. Jika dia telah resign, ya dia tidak bisa mengakses data tersebut. Karena kenapa? Karena ada prosedurnya, ada kebijakannya. Akibatnya, rekaman atas aset dengan apa yang aktualinya terjadi itu akurat. Makanya disebut maintaining accurate record of all asset. Sehingga dokumen serta catatannya itu lebih terproteksi. Nah, yang berikutnya yakni pemeriksaan independen. Pemeriksaan independen ini dapat dilakukan dengan 3 cara atau 3 level. Level seperti saya. Maksudnya salah satunya ada 3 ini. Pertama, top level review. Manajemen perlu mengawasi performa dan proses pengendalian perusahaan dengan mengkomparasikan performa dengan perencanaan. Manajemen level atas biasanya dia akan melihat saya telah menentukan target ini. Lalu capaian ini seperti apa sih sekarang? Progresnya seperti apa sih? Dan itu yang menjadi salah satu bentuk daripada pengendalian aktivitas. Bisa saja pada saat dia tidak mencapai target, ada aktivitas atau misalnya strategi yang tidak dijalankan. Itu berada dalam top level review. Berikutnya yakni analytical review. Dia memeriksa hubungan antar set data. Misalnya seperti ini. Kita lihat ada set data penjualan dengan revenue. Saat misalnya dia penjualannya dicatat, tapi revenue tidak dicatat, berarti ada permasalahan, berarti ada kemungkinan terjadi yang namanya kecurangan di sini. Itu bentuknya analytical review. Dia melihat jika misalnya ada set data 1 sama set data 2 berhubungan, seperti jika set data merekam A, maka set data 2 dia merekam A juga. Jika hal itu tidak terjadi perekaman A ini di antara kedua set ini, ya berarti terjadi permasalahan. Bisa jadi apapun. Kemudian comparison of actual quantity with record amount. Pemeriksaan apa yang direkam dengan apa aktualisasinya. Seperti yang dilakukan oleh Jogja. Dia mengecek tuh aktualnya itu seperti apa, dan dia compare dengan catatan di dalam handphone dia biasanya sekarang tuh ya. Dia lihat bahwa di catatan saya ini dalam POS-nya ini barang misalnya Lifebuoy itu sisanya ada 10. Kenyataannya hanya sisa 8. 2 lagi kemana? Nah, biasanya bagian-bagian itulah yang lebih lambat pulang dibandingkan bagian-bagian lainnya dalam perusahaan tersebut. Berikutnya yang information and communication. Sama hal dengan IC COSO, bahwa komponen ini fokus bagaimana sistem informasi dapat menangkap, mengolah, sama mendistribusikannya. Itu inti utamanya. Jadi, dalam information and communication, dia menyangkut bagaimana transaksi berlangsung, bagaimana perekaman dan pemrosesan data, dan bagaimana file itu dapat diakses, diperbaharui, dan dapat direportkan. Information and communication, dia fokus pada hal ini. Bahwa data ini bisa direkam semuanya. Semua peristiwa yang terjadi direkam jadi sebuah data. Ini diproses dan disimpan dan diperbaharui terus-menerus. Dan pemrosesannya harus benar agar pada saat outputnya akan sesuai dengan kenyataannya dan berkualitas. Jadi datanya input datanya bagus, penyimpanannya bagus, juga mengakibatkan informationnya pun akan berkualitas. Itu yang dipastikan oleh information and communication. Dalam perkembangannya, COSO IRM menambahkan 3 prinsip lainnya, yakni menangkap dan mengolah informasi yang kualitas tinggi, di mana dia bisa mendukung pengendalian internal, kemudian komunikasi informasi secara internal, dan komunikasi pengendalian internal yang relevan kepada pihak luar. Sama kayak tadi kita bahas di COSO, bahwa tidak semua pengendalian internal ini kita pada pihak luar, tapi bukan berarti kita menutupi, tapi lihat apakah pihak luar ini relevan nggak sih mendapatkan informasi kita. Dan mungkin kita memberitahukan pengendalian internal perusahaan kita ke tukang beca, karena nggak relevan, buat apa dia tahu. Berikutnya, yakni monitoring.
Dalam monitoring ini, sistem pengendalian internal wajib memonitoring, mengevaluasi, dan memodifikasi secara terus-menerus. Modifikasinya bukan berarti modifikasi dalam tanda kurung kurang bagus ya, tapi memodifikasi internal kontrolnya. Apa yang terjadi, kelemahan apa yang terjadi, apa dampaknya, dan itu dimodifikasi dan evaluasi. Kuncinya, dia perform internal control evaluation. Dia selalu mengevaluasi internal control dia. Dia implement effective supervision. Bahwa supervisinya bisa jadi dalam suatu pabrik mungkin harusnya butuhnya 4 orang. Ngapain kamu nyimpan 1 orang? Kalau 1 orang berarti tidak efektif si supervisinya. Harus nambah resource lagi. Berikutnya user responsibility accounting system. Pembagian pertanggungjawaban dalam setiap user. Kemudian memonitoring system activity, track purchases software and mobile device, dilihat daripada track record-nya. Pemilihannya seperti apa, siapa yang login. Semester dan bisa dilakukan oleh internal atau eksternal. Tujuannya biar apa? Kita mengetahui adakah tindakan kecurangan, adakah tindakan kecurangan itu sendiri, ataukah ada yang disebut dengan pengendaliannya kurang efektif, itu berada dalam periodic audit ini. Dan bisa juga perusahaan ini meng-hire Computer Security Officer dan Chief Compliance Officer. Tujuannya beda. Computer Security dia memastikan bahwa keamanan komputernya terjamin, bahwa komputernya tidak mungkin bisa dihack. Chief Compliance dia fokus terhadap ketaatan pelaporan dan proses dengan aturannya. Atau dia meng-engage sebuah project investigator. Dia sama halnya dengan auditor, dia investigasi secara menyeluruh, dia cek siapa aja yang
siapa yang login kepada sistem ini, siapa yang mengakses dan memodifikasi, itu bisa diketahui oleh forensic investigator. Atau dia menginstal fraud detection software and fraud hotline. Masalahnya sama dengan Enron, dia menciptakan software yang bagus. Masalahnya ada di internal environment-nya. Ternyata internal environment-nya tuh kurang bagus sehingga kurang mensupport software yang akan diimplementasi ini. Oke, sampai sini yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Bentar, saya tiba-tiba kejam. Ya, kayak enak nih kalau misalnya kayak gini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Punten nanti ingetin saya buat ngirim modul PPT-nya. Karena mungkin ya satu pertemuan terakhir, begitu kita langsung masuk ke TS. Nanti di pertemuan depan, saya coba usahakan buat kuis sederhana untuk memperlihatkan kayak gimana si soal UTS-nya. Tapi bukan berarti itu soal UTS-nya, tapi kayak gini loh konsep atau apa yang ditanyakannya. Bisa jadi sama, bisa jadi enggak. Tapi sementara itu ada yang ditanyakan. Bisa gini ya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai absensi nanti personal saya aja ya, bisa ada apa-apa kayak kemarin ada yang terlihat. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.